begini. Terus saya lihat terus itu, ini tentang utang ini berapa ribu ya amalannya, terus gimana caranya, harus mengamalkan apa. Ternyata di testimoni tentang sholawat itu di Ustadz Muklis ini kok harus sholat malam tahajud, harus sedekah, harus mengamalkan sholawat sampai beribu-ribu gitu. Lah di situ Ustadz saya terbuka ingin mengamalkan. Bahkan itu saya belum mengenal betul tentang itu saya cari sendiri. Semua saya cari di YouTube-nya Ustadz itu satu persatu, caranya gimana, harus bagaimana. Alhamdulillah saya menemukan. Akhirnya saya menemukan WhatsApp Ustadz. Akhirnya waktu itu saya WhatsApp Ustadz tuh enggak ada respon, enggak ada balasan langsung. Saya harus mengamalkan ini. Nah, di situ saya dibalas sama Ustadz. Pokoknya sholawat, Mbak, sholat tahajud, sedekah. Amalkan sholawat Jibril sebanyak-banyaknya gitu. Nah, tapi saya punya hutang Ustadz, pokoknya itu aja amalkan. Nah, akhirnya hanya kata-kata itu Ustadz saya masih ingat. Nah, akhirnya saya buat terus. Waktu itu saya hanya butuh ketenangan hati, ingin ketemu dengan anak saya, komunikasi. Waktu itu udah dibawa lari dengan suami saya, ada udah perpisahan gitu. Alhamdulillah terkabul Ustadz, terkabul. Ingin kenaikan gaji dengan majikan terkabul. Majikan waktu itu sangat cerewet, saya nggak boleh sembahyang, nggak boleh apa, itu alhamdulillah terkabul semua. Terus saya ingin lunas hutang, Ustadz. Pertama itu dulu ingin lunas hutang 30 juta di mas kandung saya. Sebelum saya mengenal sholawat itu, Ustadz, kayaknya sangat berat gitu. Ada pengeluaran lain untuk nggak sampai lunas itu. Setelah saya mengamalkan sholawat, mengikuti cara-cara di YouTube-nya Ustadz itu, alhamdulillah 3 bulan saya mengamalkan sholawat itu. Saya nggak hitung waktu itu sambil bekerja, saya sholawat sambil bekerja aja gitu. 3 bulan lunas tanpa saya mengambil gaji saya. Waktu itu alhamdulillah saya ada bisnis online sabun suki, terus mijit, terus saya jualan produk-produk yang lainnya itu alhamdulillah. Terus ada teman yang tiba-tiba membayar hutang ke saya, itu langsung lunas 3 bulan tanpa saya ambil dari gaji saya bulanan. Itu dimudahkan sama Allah. Utang 30 juta lunas gitu ya? Iya, lunas dengan mudah. Dalam waktu 3 bulan? 3 bulan. Waktu 3 bulan. Membayarnya bukan dari gaji tadi ya? Iya, dari penghasilan saya online itu saya mijit. Kebetulan saya di sini kalau libur mijit teman itu, terus ada teman bayar hutang ke saya. Itu tadi totalnya Indonesia tuh 30 juta tanpa saya ambil gaji bulan-bulanan tanpa itu. Dulu itu terus pinjam uangnya kemana? Sama bank atau sama teman atau gimana? Sama abang kandung saya di Indonesia sebelum saya masuk Hong Kong gitu. Saya dulu punya hutang sama abang kandung saya gitu. Dan itu saya mau mengembalikan itu, melunasi itu seperti ada aja masalah. Uang itu ada aja untuk anak sekolah, harus untuk ini, untuk itu, keperluan ini gitu, kayaknya sulit itu. Setelah saya mengamalkan sholawat itu selama 3 bulan, alhamdulillah itu Allah itu mempermudah masalah saya. Kayak mendapatkan rezeki itu mudah gitu. Mudah sekali, oke. Iya, mudah sekali. Itu tentang Waktu hutang. itu Mbak sudah ngamalin berapa banyak shalawatnya waktu itu? Waktu itu saya nggak hitung, Ustadz. Saya hanya
mengamalkan di situ kan di Ustadz itu YouTube-nya itu katanya sholawat yang ikhlas lebih dikabulkan sama Allah gitu. Jadi waktu itu saya pernah pakai testing, saya pakai itu kan kerja ikut orang, jadi kayak ribet gitu, kayak susah. Terus setelah itu saya lepas, ya ikhlas sajalah. Yang penting aku sholawat sebanyak-banyaknya, beribu-ribu, saya nggak hitung, saya pakai Bluetooth, HP saya kantongi, di situ Ustaz. Saya nggak tahu, pokoknya seharian itu tanpa henti, kecuali saya sholat atau mungkin makan, kayak gitu. Kalau enggak, sampai saat teman-teman saya telepon itu, maaf saya lagi sibuk kerja, padahal saya lagi istirahat, sayang saya punya mulut untuk selawat, sebetulnya kayak gitu. Jadi mungkin minimal ya 10 ribuan lebih Ustadz dalam sehari itu, seperti itu. Oke. Nah, itu kan udah diceritain ya. Yang terbaru ini apa lagi keajaiban yang dirasain? Yang terbaru. Oh, yang terbaru ini, oh ya Ustadz, yang dulu tuh saya masih ada lagi nih tentang ATM dengan beli kebun Ustadz itu ya. Tentang ATM Itu apa? dulu ya. Iya, waktu itu saya kan mengamalkan 2019 bulan 10. Nah, setelah itu kayak ingin komunikasi dengan anak, masalah saya dengan suami berebut anak itu beres. Terus saya ingin hutang saya 30 juta lunas. Itu saya 2020 saya menginginkan ATM saya terisi terus dengan bisa beli tanah waktu itu. Saya doa saya dua itu utama, tuh. Yang utama itu. Alhamdulillah waktu itu saya terus mengamalkan itu bulan 3 itu saya finish puasa Senin Kamis. Waktu itu saya puasa Senin Kamis juga kan di Ustadz Yusuf Mansur katanya puasa Senin Kamis itu juga untuk rezeki juga. Terus waktu itu bulan 4 puasa, bulan 4 itu saya mengamalkan sholawat. Lepas itu saya ingin ATM saya terisi, terus saya ingin beli tanah itu saya mengamalkan bulan 4, 5, 6. Bulan 6 tanggal 2, saya masih ingat tanggal 2 itu saya ditawarin tanah tetangga saya. Itu alhamdulillah kita cocok. Nego-nego itu bulan 7 itu kita sudah pembayaran, pertengahan bulan 7 itu pembayaran. Itu subhanallah saya di situ mau bayar tanah itu ATM saya terisi 12 juta pas tepat waktu mau bayar tanah saya. Jadi juga kabul gitu. Jadi kayak lunas utang 30 juta, ATM terisi 12 juta, terus ingin beli tanah itu juga kabul minimal itu sekitar 2 bulan 3 bulan kayak gitu Ustaz. Terus kalau yang iya, terus setelah itu saya punya niat, anak saya kan 2 Ustadz. Saya ingat saya mau beli tanah 2, nanti 1 untuk anak saya, 1 untuk anak yang kedua anak saya lagi gitu. Saya ingin beli 2 biar 1-1. Terus saya mengamalkan lagi, ingin beli tanah lagi. Alhamdulillah saya bulan 2020 akhir bulan sekitar akhir tahun 2000 akhir tahun bulan 12 waktu itu Ustaz, kan ditawarin lagi tanah saudara dari ibu itu. Alhamdulillah juga cocok juga kabul, alhamdulillah saya beli juga gitu. Jadi kabul juga gitu. Terus kalau yang baru ini Ustadz yang baru ini saya tambah lagi sholawatnya. Saya menginginkan beli rumah kayak gitu seperti angan-angan saya. Terus waktu itu saya ingin jodoh juga teman-teman saya yang udah lama saya udah lama berhubungan dengan dia tapi nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada penyelesaiannya. Setelah saya riado ingin sholawat, ingin jodoh
saya itu biar ada keseriusannya, terus saya biar bisa buat rumah. Itu alhamdulillah juga kabul Ustadz. Itu teman saya itu alhamdulillah serius dengan saya dan ingin lebih serius lagi. Insya Allah kita kalau cuti ke Indonesia bisa serius. Alhamdulillah itu juga kabul. Terus kita merencanakan kalau pulang nanti sama-sama buat rumah sama-sama. Jadi kayak rancangan saya, keinginan saya itu sama Allah dikabulkan juga gitu. Terus lagi yang baru-baru ini subhanallah Ustadz yang ini ya, ini yang sangat saya terharu. Ya, coba ceritain. Ini Ustadz saya kan setelah semuanya banyak yang terkabul berkat sholawat ini, itu saya kan sekarang hanya meminta yang hari-hari kebutuhan saya gitu. Biarlah nanti yang hajat-hajat besar saya itu biar nanti Allah yang atur sendiri. Yang saya inginkan tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari itu Allah cukupi gitu. Nah, setelah itu dalam bulan ini Ustadz, dalam bulan ini waktu itu saya ditelepon ibu saya waktu itu membutuhkan uang ingin bertanam tanah saya, kebun saya itu kan mau ditanami gitu, membutuhkan uang waktu itu biaya gitu untuk beli pupuk, beli benihnya kayak gitu kan. Itu total itu sekitar 2 juta Ustadz itu. Nah, terus aku gini, ya Allah, tolong cukupi kebutuhan saya kalau bisa saya nggak ambil dari gaji saya gitu. Nah, setelah itu Ustadz saya malam sholat tobat, hajat, tahajud, itu saya minta sama Allah. Terus saya waktu itu saya baca surat Yasin. Terus itu saya baca kayak sholawat Nabi, sholawat Jibril, sholawat Nariyah, Munjiat, doa Nabi Yunus, semua itu saya lakukan. Nah itu alhamdulillah lepas itu saya sholawat sampai subuh. Itu lepas itu saya bersedekah subuh itu terus setelah itu saya sholat duha itu saya buat langsung 12 rakaat, 2 rakaat 1 kali salam. Itu subhanallah Ustadz itu terkabul gitu. Terkabul tapi saya hanya mendapatkan 1.500.000 gitu. Tapi di dompet saya itu ada 500 gitu. Jadi intinya saya tercukupi 2 juta waktu itu gitu. Dan saya dapatnya itu juga waktu itu saya kan online bukunya Ustadz ini itu alhamdulillah dibeli teman-teman. Lepas itu saya gitu saya dapat tambahan dari temennya, pokoknya dia pinjem uang ke saya gitu, ngasih gitu kan. Nah, itu dikabulkan sama Allah. Terus seminggunya lagi itu saya minta sama Allah itu waktu itu cincin saya hilang. Waktu itu cincin saya ini hilang. Udah 5 hari saya nggak ketemu, saya cari-cari gitu Ustadz tidak ketemu. Terus setelah saya mengamalkan sholawat Jibril itu sehari 20.000 sambil bekerja, sambil aktivitas gitu. Ada yang saya hitung, ada yang enggak, kayak gitu kan. Itu selama 5 hari. Selama 5 hari seperti itu gitu. Alhamdulillah saya menginginkan cincin saya hilang ini ketemu, alhamdulillah juga kabul ketemu setelah saya sholat duha 12 rakaat itu. Lagi-lagi seperti itu Ustaz. Terus lagi saya belum lama ini 1 minggu yang lalu ya Ustadz ya. Itu kan saya pesen buku lagi ke Ustadz ini. Lah, terus saya minta sama Allah gini. Kan waktu itu saya tanya ke Ustadz, berapa Ustadz? Oh segini, kayak gitu kan. Jumlahnya segini gitu. Nah setelah itu, ya Allah, saya belum gajian gitu.
Saya minta ya Allah cukupi kebutuhan saya menginginkan uang sejumlah ini biar nggak sampai saya ini nanti kebingungan atau membayar uang itu kurang gitu. Saya nggak enak, pokoknya saya curhat di sholat malam tahajud itu Ustadz, pokoknya semua saya curhat cerita sama Allah. Bah itu saya sholawat sampai subuh, sedekah subuh saya itu juga menginginkan uang nominal yang saya butuhkan itu. Bah itu sholat duha saya juga menginginkan nominal uang yang saya inginkan itu. Subhanallah setelah itu Ustaz saya mendapatkan WA dari teman-teman mau pijit itu. Pas itu 4 orang sekaligus yang mau pijit dengan saya itu. Dimudahkan sama Allah gitu. Alhamdulillah sekitar jam 4 itu saya mendapatkan uang jumlah itu. Alhamdulillah gitu. Tadi cukup sama Allah itu dikabulkan juga gitu. Terus setelah itu yang kemarin ini Ustadz ada lagi gitu. Kan hari raya Cina gitu. Hari raya Cina itu saya kalau beli data-data itu kan pinjem ke langganan saya dulu gitu. Kalau belum ada uang saya Beli data apa? ya Beli data apa? data pulsa Pulsa. kayak pulsa lah gitu. Pakai data Itu internet. kalau belum gajian kayak gitu kan Mbak saya transferi itu pulsa segini segini gitu nanti gajian saya bayar kan gitu. Oh iya gitu. Terus waktu itu nominalnya di sekitar sih 500-an itu kan soalnya kayak kayak bapak anak itu saya kan juga kasih dari sini gitu. Terus internet saya kadang kan jual. Saya juga jual pulsa juga ke teman-teman gitu. Kan jumlahnya 400, 500 kayak gitu kok Ustaz tiap bulan itu. Terus saya gini, ya Allah, saya ingin hari raya Cina ini majikan saya ngasih lebih biar saya besok ini hari Minggu ini hari Sabtu itu saya libur ada uang untuk bayar ke teman saya ini tanpa saya mengambil uang saya di dompet gitu. Subhanallah Ustaz, saya sholat duha itu sekitar jam 10 sekitar jam 10 alhamdulillah majikan saya kan datang ke rumah makan-makan itu jam 1 itu saya dipanggil ya Yanti ke sini gitu. Ini aku kasih ampau itu. Biasanya dulu itu majikan saya perempuan enggak kasih, hanya majikan laki-laki dengan mama saya gitu kan. Ini alhamdulillah ini kok kakek saya juga sudah enggak ada, udah meninggal. Itu kok ini apa kamu jaga kakek dengan baik ini. Terus ini dari mama, ini dari majikan saya perempuan, terus majikan saya laki-laki itu subhanallah itu nominal jumlahnya itu lebih dari saya inginkan Berapa? itu Boleh tahu padahal nggak? tahun dulu pas Berapa ya? $500 gitu Dolar 500 $500 berapa rupiah tuh saya nggak tahu. Kalau dirupiahkan jadi $500 itu sekitar 900-an ribu gitu, sekitar deket-deket 1 juta Ustadz gitu. oh gitu ya ya. Dan iya gitu. Jadi kok kok sama dengan yang saya inginkan kayak gitu. Tadi kayak majikan saya ngasih segini, mama segini, itu gini. Kok sama ya seperti yang saya angan-angan inginkan kayak gitu kan. Ya Allah subhanallah ternyata Allah ini mendengar, ternyata Allah ini selalu mencukupi kebutuhan saya seperti yang dijanjikan di sholat duha. Duha itu sehari dicukupi semua apa keinginan kita gitu. Ya Allah Ustaz, pokoknya 1 bulan ini itu tiap minggu itu saya terkabul apa yang saya inginkan gitu. Jadi apa ya ini saya lagi puasa Ustadz, kalau enggak ini mungkin aku udah dari tadi udah menangis, saya tahan ini. Iya. Subhanallah. Membagi waktu untuk bersalawat itu bagaimana? Kalau bangun tahajudnya bangunnya jam berapa rata-rata setiap harinya? Jam 1, jam 2, jam 3? Saya
Saya ini sekitar jam 3, Ustaz. Sekitar jam 3 itu saya terbangun mestian gitu. Oh, Nah, gitu. di situ saya nggak tidur gitu. Saya nggak tidur. Saya buat kesempatan itu saya wudhu, saya sholat tobat itu saya nggak tinggal Ustaz. Pokoknya sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat itu 4 rakaat, tapi 2 kali rakaat 1 salam. Tuh sholat tahajud itu sama juga itu. Terus setelah itu nanti pasti saya kalau waktu saya banyak ambil Al-Quran lah, saya ngaji secukupnya kayak gitu. Terus nanti kalau waktu saya kepepet, ya saya cuma baca apa Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbinas, terus sama 3 kali kayak gitu kalau waktu kepepet. Tapi kalau waktu panjang saya sempatkan untuk baca Al-Quran atau surat Yasin gitu. Setelah itu saya sholawat. Terus nanti saya buat doa Nabi Yunus, terus sholawat nah apa nari ya pokoknya semua al-mulk al-waqiah itu semua saya lakukan Ustadz itu Oke, terus jadi salawatnya kebanyakan ketika waktu sambil kerja ya salawatnya. kalau kalau sholawat itu biasanya sholawat Jibril itu saya pakai sesudah sholat subuh. Tuh. Sesudah sholat subuh itu saya sambil aktivitas itu saya biasanya pakai Bluetooth itu saya buka YouTube itu sholawat yang sholawat Jibril yang 15.000 itu saya pakai. Nanti kalau capek ya saya lepas. Setelah itu tapi mulut saya dalam hati tetap. Tapi kalau sudah kayak nggak capek gitu saya pakai lagi. Jadi tanpa henti gitu saya Jadi lakukan kalau terus. Jadi sampai maghrib itu sekitar berapa sudah terkumpul membaca salawatnya? Sudah membaca sekitar sampai berapa? Sampai maghrib. biasanya saya subuh itu sampai siang itu biasanya 15.000 itu udah lebih dah itu Oh gitu. sekitar pokoknya lebih lah kalau setengah hari itu sudah lebih 15.000. Biasanya saya kalau sekitar asar itu ya itu saya sudah 2 kali mau 2 kali 15.000 gitu. Tapi saya nggak sampai apa ya nggak sampai maghrib itu biasanya sudah gitu. Itu kalau saya betul-betul istiqomah ya Ustadz itu. Tapi kalau kadang namanya orang kadang juga alah mau lihat yang hiburan yang lain gitu dan manfaat yang lain gitu. Itu biasanya saya isya itu baru sampai 25.000 gitu. Oke. Nah, tadi Mbak bilang sih pernah merasakan ATM-nya terisi 12 juta. Setelah itu nggak pernah lagi nggak terisi lagi? Nggak pernah ya? Cuma sekali itu aja. Hmm, masih sekali itu kayaknya Allah ini mengganti rezeki saya dari lewat Yang lain. online bisnis misit terus kayak saya jual apa bukunya Ustadz ini alhamdulillah itu nah di situ dilewatkan dari bisnis dilewatkan dari pemberian kayak gitulah Ustadz Oke, oke. itu kalau Nah, dulu enggak. nah kalau misalnya ada orang yang mengatakan mana nggak ada itu ATM bisa terisi sendiri itu pembodohan itu hoax mana buktinya? Kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, kalau Mbak responnya seperti apa? Bagaimana tanggapannya? eh begini Ustadz ya sholawat itu kan perintahnya Allah kita harus bersolawat sebanyak-banyaknya. Cara itu bisa membuat Allah suka, membuat Allah senang gitu. Akhirnya Allah itu mau mengabulkan keinginan kita, apa yang kita inginkan, doa apa, mau ingin apa gitu. Karena Allah sangat bahagianya kita banyak-banyak bersolawat itu tadi. Disitulah akhirnya kita kan meminta sesuatu gitu. Tergantung apa yang kita inginkan minta. Kalau seandainya kita ini menginginkan ATM terisi, gitu, apa yang nggak mungkin bagi Allah, apa yang nggak bisa
bagi Allah, sedangkan Allah sudah berjanji ingin memberikan apapun itu tentang sholawat. Gitu. Kita harus percaya, buktinya saya mengalami sendiri gitu. Terus apalagi kalau kita ini berdoanya, memintanya itu di sholat malam tahajud, apalagi kita didasari dengan bersholawat dulu gitu. Karena bahkan di sholat malam, saya bertanya seperti ini maksudnya kan supaya teman-teman yang menyaksikan video ini yakin bahwa ini loh Mbak Nuryanti salah satu bukti, ini wajahnya kelihatan. Selama ini kan kalau saya bikin testimoni kan hanya telepon saja, nggak kelihatan wajahnya. Jadi terkesan seperti ini benar nggak ya? Ini penipuan atau gimana? Ini orangnya udah langsung kelihatan wajahnya kan di video. Nah, ini salah satu orang yang betul-betul merasakan sendiri bahwa pernah ATM-nya terisi sebesar 12 juta dan itu memang nggak tahu dari siapa ya. Halo? Halo? Betul Ustadz, iya betul. Saya pun juga nggak tahu itu dari siapa gitu. Karena apa ya? Waktu itu ya, waktu tepat pas saya mau bayar pembayaran tanah itu gitu. Saya kan seingat saya uang saya segini gitu kan. Terus saya cek itu nominalnya itu tambah gitu loh. Tambah aku hitung-hitung itu 12 juta. Terus setelah itu Saprin kan minta tolong ke kasir tuh, Mas tolong print buku saya gitu. Terus dia print mana resitnya, kan di sini kalau di Hong Kong ini kan harus dikasihkan resit dulu mau simpan itu kan. Itu enggak ada gitu. Enggak ada tertulisnya ada pengiriman 12 juta itu enggak ada gitu. Yang ada yang keluar itu printan dari uang saya yang bulan lalu 12,5 juta itu yang keluar hanya itu gitu. Terus yang 12 itu nggak ada gitu. Bahkan pengirimnya siapa, itu namanya siapa nggak ada gitu. Sedangkan kalau punya saya 12,5 juta itu ada saya, nama saya. Lah yang itu nggak ada gitu loh Ustaz. Terus ini yang anehnya di situ. Terus di situ itu kan saya juga penasaran lagi. Saya mau cek lagi. Loh, tapi tetap ya ada lebih 12 juta. Ini dari siapa? Terus waktu itu terus saya ingat, oh iya, aku sebelum ini kan minta sama Allah ya bulan 4 waktu puasa itu kan saya ingin ATM saya waktu itu terisi gitu. Nah, ini berarti betul dari Allah gitu. Jadi ini pengalaman saya sendiri gitu loh. Disitulah mungkin cara-cara Allah itu memberikan ke ATM ke kita itu berkat sholawat itu tadi seperti itu gitu. Oke, nggak terasa sudah hampir setengah jam loh kita Iya, ya. Betul Ustaz. Kalau kita berbicara tentang sholawat itu memang nggak ada habis-habisnya. Subhanallah, memang Ya. banyak keberkahannya gitu. Oke, mungkin ini juga mau azan zuhur, mungkin kita bisa lanjutkan lagi lain waktu ya Mbak ya. Kalau ada testimoni, jangan lupa untuk berbagi cerita. Semoga berkah, semoga banyak orang yang semakin terinspirasi dengan kisah-kisahnya Mbak Nuryanti. Namanya siapa sih Mbak Nuryanti itu? Di Facebook namanya lain, Nur Azia. Yang benar yang mana? Betul, itu dulu saya punya bisnis di Indonesia, itu bisnis kosmetik Azaria gitu. Jadi saya gabungan waktu itu, akhirnya saya terkenalnya di Indonesia waktu itu saya Nur Azaria. Jadi sampai sekarang saya tetap pakai itu. Gitu. Tapi yang sebenarnya Nuryanti ya? Iya betul. Jadi saya bingung kemarin. Oke, terima kasih Mbak ya sudah berbagi cerita. Oh ya, bagi teman-teman yang ada di Hong Kong, kalau mau beli buku sama Mbak Nur ya, nanti kalau misalnya pun mau beli, nanti saya arahkan kepada Mbak Nur ya. Coba dilihatin Mbak bukunya. Nah, itu dia. Betul, ini buku tentang bimbingan sholawat dan kisah-kisah nyata. Ini ada kisah-kisah nyata semuanya, ini kisah-kisah nyata dan ini yang
penerbitnya, penulisnya Ustadz Muklis Marcel. Ini untuk teman-teman ya yang di Hong Kong, ini nanti bisa order ke saya, ambil ke saya itu dari sini. Di sini ini banyak ada bimbingan tentang sholawat untuk melunasi hutang, untuk kesembuhan sakit, untuk mencari pekerjaan, untuk ATM terisi, terus untuk untuk bisa kesembuhan sakit yang sangat, dokter angkat tangan juga ada di sini, cara-caranya gimana, prakteknya gimana, harus mengamalkan apa. Di sini komplit semua, memang very good. Saya pun Mbak sendiri udah habis baca, udah selesai baca semua, Mbak? Alhamdulillah sudah semuanya. Makanya saya ini tahu. Kesan Mbak sendiri ketika selesai membaca itu apa yang dirasakan waktu membaca bukunya? Kesannya seperti apa? Kesan saya ya Ustadz, ini dari saya sendiri ya. Ini kesan saya ini sangat bagus. Ini sangat bagus untuk iman kita, terus untuk rezeki kita. Karena apa? Di sini ini kisah-kisah nyata, mengamalkan sholawat itu nyata gitu. Nyata, nggak ada yang rekayasa, nggak ada yang dibuat-buat. Di sini nama-namanya ada, ibu siapa dari mana itu, dan saya mengalaminya sendiri. Kok sama seperti ditulis Ustadz ini itu. Berarti ini juga nyata gitu. Jadi kesannya itu sangat bimbingannya itu kayak sangat menjurus ke hati kita yang paling dalam, bahwa kita ini betul-betul yakin kebesaran Allah lewat bersolawat ini gitu. Ini sangat bagus. Ini kayaknya buku yang sangat sangat dahsyat ini kalau kita subhanallah, saya nggak bisa ngomong lah Ustadz. Kayaknya ini betul sangat bagus. Makanya ini sangat laris kan di Indonesia, di mana-mana. Teman-teman yang ada di Hong Kong yang ingin beli nanti ya, saya akan yang ingin tahu nomornya Mbak Nuryanti saya akan berikan. Silakan nanti hubungi. Ya, bagi yang tahu, Pak Ustadz saya mau beli buku lewat Mbak Nuryanti, nanti saya kasih nomornya ya. Dan bagi teman-teman yang di luar Hong Kong ingin beli buku juga bisa lewat saya. Insya Allah bukunya segera akan datang beberapa hari lagi. Oke, begitu aja Mbak ya. Betul. Sampai jumpa. Iya, oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Makasih. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.